Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman taimaini bitawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang selalu senantiasa dalam rahmat Allah, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Mujib Ramadan, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Panjatan, hendak memaparkan beberapa poin penting tentang apa saja hal-hal yang pantas untuk kita jadikan pegangan saat bermasyarakat. Dalam sebuah nazm bait kitab Al-Imriti diceritakan, idzil fata hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ketika seseorang idzil fata hasba tiqatihi rufi memiliki iktikat rufi, maka dia akan diangkat derajatnya. Ketika seseorang memiliki tekad untuk maju, memiliki tekad untuk sukses, memiliki tekad untuk mendapatkan respect di tengah masyarakat, dia harus bertekad dan memiliki niat yang bermanfaat bagi masyarakat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Namun bagi setiap orang yang tidak memiliki tekad, maka dia pun juga tidak akan dapat memberikan manfaat apa-apa untuk masyarakat. Rasulullah kemudian berpesan, bagaimanakah kiat-kiat sukses kita di tengah masyarakat agar hubungan antara sesama hablum minan nas ini juga terjaga dengan baik. Maka kita harus memiliki respect kepada siapa saja. Nah, di masyarakat muncul kelompok-kelompok yang harus kita hormati. Man ahana arba'atan khosiro arba'atan. Barang siapa yang menyepelekan 4 kelompok, maka dia akan mengalami kerugian beberapa hal. Yang pertama, man istakhafa bil ulama. Barang siapa yang menganggap sepele, yang tidak menghormati bil ulama, dengan kedudukan para alim, orang yang memiliki ilmu, ulama, cendekiawan, kiai, ustadz, tentu khosiro, dia akan rugi ad-dina, di agamanya. Saat seseorang tidak respect terhadap orang yang paham atas ilmu agama, seorang yang ahli dalam bidang fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya, orang tersebut akan rugi dalam agamanya. Seperti halnya saat di malam-malam nisfu Sya'ban, ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencatat bagaimana nasib orang-orang untuk berkelanjutan di tahun yang mendatang, saat dia tidak dekat dengan ulama, dia menyepelekan ulama, sebenarnya ada kiat khusus malam nisfu Sya'ban ini harus diisi dengan amaliyah-amaliyah yang dapat mengubah suratan takdir kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian memberikan doa, in katabtani syaqiyan au mahruman au muqtaran famhu. Ketika panjenengan Allah itu kok
menulis nasib saya syaqiyan, sengsara, muqtaron, kok cupet firrizki, di dalam rezeki, famhu, tolong hapuslah. Nah, yang memiliki ilmu ini adalah ulama yang tahu tentang kedudukan hadits-hadits, yang di situ kita dengan amaliyah yang tepat kita akan beruntung dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah respect, rasa hormat terhadap kelompok-kelompok cendekiawan dan juga ulama. Yang kedua, manistakhofa bil umara, barang siapa yang menyepelekan pemimpin, khosiro, maka dia akan rugi ad-dunya, di dunianya. Orang yang menganggap sepele, tidak menaruh respect terhadap pemimpin, entah itu berada di tingkatan RT, RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, ataupun pimpinan di wilayah kerja, maka dia akan rugi di dalam karirnya. Karena bagaimanapun juga seorang pimpinan dalam tingkatan tertentu memegang karir yang akan kita jalani. Maka penjagaan terhadap kehormatan dari pimpinan merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Andaikan ada rasa ketidaksukaan, tentu hal ini bisa untuk kita tahan. Kita harus sabar, kita harus memiliki sifat haris. Walaupun mungkin kita bisa melawan, tapi dengan sifat haris kita harus menahannya. Maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah, jadi yang kedua, kita harus menjaga hormat, respect terhadap pemimpin. Yang ketiga, manistakhofa, barang siapa yang menyepelekan, bil manistakhofa, barang siapa yang menyepelekan, bil jironihi, dengan tetangganya, khosiro, maka dia akan rugi al manafi'a, kemanfaatan yang akan dia dapatkan. Kadang kita sering lupa terhadap tonggo, tetangga yang ada di sekitar rumah. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling mudah untuk kita mintai pertolongan. Saudara ketika sudah berkeluarga jauh dari tempat kita tinggal, saat kondisi mendesak, tentu tetanggalah yang pertama kali akan mudah kita mintai bantuan. Sehingga ketika dalam bermasyarakat, apalagi saat kita memiliki hajat-hajat, tentu tetangga adalah orang pertama yang akan selalu sedia untuk bergotong royong. Maka muasyarah, kemudian bermasyarakat dengan tetangga harus dijaga sebaik mungkin. Hajat-hajat event besar yang akan kita miliki seperti saat akan menikahkan anak dan lain sebagainya. Istilahnya anak muda sekarang, ora srawung bakalan suwung. Kalau tidak bermasyarakat, maka tentu masyarakat tidak akan membantu bergotong royong terhadap hajat yang kita miliki. Sehingga baik dengan tetangga, respect, hormat terhadap tetangga merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan. Setelah kita respect terhadap ulama, yang kedua respect terhadap pimpinan, terhadap kepala pemerintahan, yang ketiga kemudian respect terhadap tetangga, yang terakhir adalah manistakhofa, barang siapa yang menyepelekan bi ahlihi, keluarganya, wa qarabatihi, dan kerabatnya, khosiro, dia akan rugi
al-mawaddata, rasa kasih sayang, wa tibal ma'isyati, dan kemudahan dalam mencari rezeki. Kerabat dan juga keluarga harus kita hormati sepenuhnya agar kasih sayang akan kita dapatkan, sehingga suasana rumah baiti jannati, suasana rumah itu seperti halnya surga. Kalau kemudian kita sering bertengkar karena tidak sabar, otomatis akan membawa efek yang buruk dalam suasana rumah. Ada istilah bojo muring tinggal mancing. Wah, ini istilah yang berbahaya. Karena bagaimanapun juga rumah juga harus diisi dengan suasana-suasana yang nyaman. Maka cinta kasih terhadap ahli, terhadap keluarga itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Ditambah lagi kerugian karena tiada kasih sayang, ketika tidak respect, tidak hormat terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, kehilangan kasih sayang, kita juga akan kehilangan tibal ma'isyati, mudahnya mencari penghidupan, mudahnya rezeki. Sehingga ketika banyak orang mengalami permasalahan, kok mencari rezeki sepertinya susah, sebenarnya kuncinya ada di keluarganya sendiri. Bagaimanakah hubungan antara suami istri, bagaimanakah hubungan antara bapak dengan anak, bagaimanakah hubungan yang ada di circle terkecil dalam lingkup masyarakat, yaitu keluarga. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa soko guru dalam bermasyarakat yang merupakan tema dalam pertemuan kali ini, soko guru ini adalah ibaratnya seperti orang Jawa yang memiliki joglo. Joglo itu adalah pamor, memiliki soko 4 tiang yang menjadi patokan utama. 4 tiang ini menyangga tumpang sari yang jumlahnya ganjil. Karena kehidupan ini tentu banyak keganjilan, tidak ideal seperti apa yang kita pikirkan. Namun saat soko guru 4 ini sempurna kita berikan rasa kehormatan terhadap 4 soko guru ini, insya Allah hidup kita akan memiliki pamor, akan memiliki kesuksesan. Ingat bahwa rasa respect dalam soko guru ini, soko guru yang pertama adalah ulama, soko guru yang kedua adalah pemimpin, soko guru yang ketiga adalah tetangga, soko guru yang keempat adalah kerabat dan juga keluarga dekat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila banyak kesalahan, tentu saya banyak-banyak meminta maaf kepada pemirsa semua. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.